dari dihitung dari kami generasi kedua itu memulai, ya sebenarnya dari fondasinya sudah ada. Mungkin bukan bisnis baru ya, tapi pada saat kita punya ide-ide, saya punya ide kayak gini, inisiatif seperti itu, yang nggak semuanya bisa diterima. Yang terbaik itu Ajwa. Ajwa yang hitam. Oh, ini Ajwa ini. Yeah. Ini yang kemasan hitam ini semuanya Ajwa ini. Yang ini Sukari. Oke, Ajwa. Yang ini. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah ada di sesi yang terakhir. Masih dalam perbincangan Rumah Inspirasi bersama para ownernya Lawang Agung. Ada Mas Yasir Salim Basrewan, CEO. Kemudian juga Mas Zuhair Salim, Chief Sales dan Marketing Lawang Agung ya. Oke, baik, kita ke Bu Reta di Sidoarjo. Mendengarkan cerita para narasumber saya jadi kepo. Apa background pendidikan memang relate dengan bisnis atau pure karena didikan orang tua sejak kecil tentang bisnis? Saya jawab ya, didikan orang tua. Kalau pendidikan malah nyimpang jauh. Oke, terus pertanyaan yang kedua, boleh nggak Lawang Agung ini dikatakan from zero to hero? Dari dulu sudah hero? Kalau dari dulu ini, kalau dari dihitung dari kami generasi kedua itu memulai, ya sebenarnya dari fondasinya sudah ada. Jadi kita hanya melanjutkan bangunan ke atas gitu. Kalau kita lihat analogikan dengan bangunan gitu. Jadi bangunan yang fondasi kan nggak kelihatan. Waktu berjalan tapi kan bentuknya nggak kelihatan gitu. Yeah. Tapi kita bersyukur kita mampu untuk bisa mempertahankan fondasi dan bangun ke atas itu. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Tapi tadi saya sudah sepakatan kalau misalnya menjawab sahabat-sahabat Mercury ini masih butuh waktu extend. Beliau berdua ikhlas untuk extend begitu ya. Dari Pak Edo, terima kasih Pak Edo, selamat sore. Pertanyaan untuk Lawang Agung, apakah ada pengalaman melakukan suatu inisiatif bisnis keluarga yang sebenarnya tidak disetujui atau dipahami orang tua? Bagaimana menanganinya dengan minim konflik? Mas Zuhair dulu, nanti mungkin Mas Yasir bisa menambahkan. Mas Zuhair, pernah nggak inisiatif bisnis tapi sebetulnya mungkin papa mama, ayah ibu waktu itu menolak begitu ya, atau menolaknya bukan karena nggak setuju tapi nggak dipahamin, kurang paham lah ya. Nah terus ketika itu bagaimana cara mengatasi minim konfliknya supaya nggak antara anak dan orang tua jadi ini? Jadi kita memang dididik dari awal itu tentang untuk birrul walidain, patuh terhadap apapun keputusan orang tua. Pada saat ada orang tua. Okay. Begitu beliaunya meninggal dunia, ya kita tetap satu sesuai arahan untuk apa kata orang tua. Orang tua pesan dulu untuk satu komando. Kepada CEO-nya, nakodanya. Berarti nakoda yang jawab ya? Iya Mas Yasir. Mungkin bukan bisnis baru ya, tapi pada saat kita punya ide-ide, saya punya ide kayak gini, inisiatif seperti itu, yang nggak semuanya bisa diterima, banyak ditolak. Contoh tadi pada saat saya mau ambil accounting ditolak. HRD juga barangkali sama ya. Pada saat kita sudah bicara HRD, kebetulan ibu sudah meninggal. Oke. Accounting ditolak. Iya, itu kan dasar-dasar. Sebetulnya gini, kemampuan kita untuk menjual ide itu adalah sebuah poin. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Leader itu adalah kemampuan untuk bisa kita mentransformasi apa yang kita inginkan kepada orang lain agar orang lain mau bergerak. Itu kalau saya menganggap itu adalah bagian dari latihan saya untuk bisa meyakinkan. Termasuk juga pada saat bisnis sudah ibu meninggal. Kita kan berempat anak laki semua. Betul. Konflik. Ada ya? Ada. Nggak ini. Ada satu titik gitu. Saya perintahkan saya nggak mau. Kalau saya nggak mau terus gimana? Pasti itu Zuhair ya. Emang nakal anaknya. Tapi dia baik kok. Ya, itu dia baik. Tapi sebenarnya yang penting. Kalau pada saat kondisi seperti itu, saya harus bagaimana saya sebagai leader? Saya mau keras, pecah. Saya mau lembek, pecah juga karena akan terus seperti itu. Iya, jadi pembangkang terus. Dan itu adalah skill kita, mau nggak mau kita harus. Kalau itu saya menganggap sebagai bagian dari kita, kesempatan kita untuk mengasah skill. Kapan waktunya tarik, kapan waktunya ulur, untuk bisa
menjual ide kita kepada orang lain. Orang lain ini yang paling penting adalah kalau dulu masih ada orang tua dan pada saat orang tua meninggal menjual ide kepada adik-adik karena mereka pemegang saham dan saham kan sama karena laki semua. Berempat punya kepemilikan, punya hak yang sama. Ya. Saya sebagai anak tertua kebetulan menganggap ini adalah sebagai tantangan kita bagaimana untuk kita bisa saya meyakinkan adik-adik sebelum saya meyakinkan orang lain gitu untuk bisa menerima ide saya. Oke. Luar biasa. Ini ada Ibu Kurnia yang kepo juga. Apakah Lawang Agung akan merambah bisnis yang lain selain kurma? Kalau travel itu tadi dijanjikan oleh Mas Zuhair, nanti tunggu ya. Kita bakal in action lagi setelah mudah-mudahan setelah pemerintah memutuskan pandemi ya. Iya, insya Allah bisa jalan. Tapi kalau mau dijawab, apakah memang sudah punya rencana untuk merambah yang lain selain travel? Saat ini masih belum. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Karena itu visi Lawang Agung itu bagaimana memudahkan umat Muslim khususnya dalam menyempurnakan ibadahnya. Betul. Itu bisa menjadi kata kunci bahwa nanti bisnisnya juga nggak jauh-jauh dari situ. Tapi juga kesempatan ini kan PR-nya Lawang Agung masih banyak nih. Apa itu Mas Yasir? Tokonya masih 4. Kurang ya? Ya, misi kita itu ada di setiap kota di Indonesia. Ya. Jadi PR-nya masih besar. Kita fokus besar, untuk kesini aja masih. Bagaimana bisa mengedukasi kalau cuma 4 di tengah Indonesia yang seluas kayak gini gitu ya? Betul. Kamarnya ngomong kayak gitu. Itu Ibu Kurnia ya. Saya jadi juru bicara yang bagus loh sore ini. Pak Faiz, apa plus minus menjalankan bisnis keluarga? Apakah ke depan nanti akan ada Lawang Agung Yasir, Lawang Agung Zuhair, atau tetap satu brand Lawang Agung? Ini Pak Faiz nih. Pak Faiz nih ngompor-ngomporin atau gimana? Enggak lah, tapi pertanyaan ini menarik begitu ya. Bukan tidak mungkin gitu ya. Namanya ujian-ujian dari Allah itu muncul kapanpun gitu. Nah, bagaimana pertanyaannya mungkin tak balik, bagaimana Mas Zuhair dan Mas Yasir menjagai ini agar 4 bersaudara ini tetap seperti ini, usaha utama bersaudara Surabaya. Jadi tetap sampai saat ini kita masih berpikir kita tetap untuk Lawang Agung masih 1 karena memang dulu ibu kan maksudnya maunya 4 dan kita saya menginisiasi untuk jadi 1 dan bisa diterima. Yang awal itu kan sebetulnya yang agak susah dari bisnis keluarga itu membagi. Jadi gini, bagaimana saya dapat berapa dia dapat berapa. Ya, ini kan milik bersama. Betul, itu yang susah ya, karena adil itu kan hanya Allah yang bisa gitu kan. Gimana? Ya, itu yang saya pelajarin ternyata memang kita harus memisahkan peran kita sebagai pemilik dan peran kita sebagai profesional. Makanya Zuhair tadi sebelum beli gaji. Karena pada saat kita sebagai profesional, artinya kita sebagai pegawai, ya kita punya tanggung jawab sendiri dan ada gaji sendiri sesuai dengan tanggung jawabnya. Tapi pada saat kita sebagai pemilik, kita mendapatkan hak yang sama. Jadi ada gaji, ya ada yang bagi hasilnya. Yang bagi hasil sama semua, tapi kalau gaji bisa beda-beda. Ya. Itu ya. Jadi akan ada tetap ya bisnis keluarganya tetap. Bisnisnya tetap. Jadi tetap kita satu brand dengan Lawang Agung. Dan yang membuat berpisah itu kan sebetulnya ada ketidakinian. Yang jadi tantangan itu sebetulnya nanti pada saat generasi ketiga. Itu yang menjadi PR saya sekarang gitu. Karena beda. Mulai sekarang. Ngomong-ngomong kalau dikumpulin semua cucunya almarhum Salim ini ada berapa sekarang? Dari 4 ini. 6, 3, 9. 9 tambah 5. Tambah 5, 14. 14 ya. 19. Bagaimana kemudian ini mendirijen 19 anak-anak? Karena tantangannya gini, kalau saya sama bersaudara bisa kurang lebih karena kita saudel dulu kata ibu gitu. Tidur juga bersama-sama, tapi kalau sudah levelnya sepupuan, nah ini tantangan sendiri nih. Jadi yang mungkin ke depan kita mau mengarahkan untuk mencoba ya ini benar-benar profesional, mungkin nanti level sampai level CEO harus orang lain yang mengerjakan, yang memegang. Generasi ketiga boleh menjadi CEO boleh, tapi harus tunjukin dulu kemampuannya gitu ya. Sama harus bersaing dengan orang lain.
Beda dengan ketika generasi kedua karena Generasi ini kedua, memang masih mewarisi langsung dari founding father, maka masih bersama-sama. Mas Zuhair mau menambahkan? Sama. Kok gitu jawabannya? Enak banget. Nurut ya. Iya, keren ya. Ya. Tapi memang itu memang ya. Memang semacam itu. Jadi PR kita seperti yang tadi disampaikan di generasi ketiga dan sering kita diskusikan untuk mempersiapkan itu semua. Ya mumpung masih kecil-kecil, anak-anaknya terus dan juga kita masih muda kan. Tapi menurut saya ini berkah juga bagi Mas Yasir bersaudara begitu ya, kesadaran akan generasi ketiga karena kan ya maaf ya banyak orang bilang hati-hati generasi ketiga biasanya sumber pecah dan kemudian bisnis bisa hilang kalau nggak dijaga dengan benar. Ini betul. Untuk kasus Indonesia mungkin kalau di luar negeri bisa sampai ke 4 ke 5 ke 7 gitu ya. Tapi Indonesia hati-hati dengan yang ketiga. Betul. Tapi memang itu benar ya dirasakan ya. Artinya sebagai sebuah tantangan yang harus dicarikan solusinya segera gitu. Dan itu sering kita diskusikan, kita harus coba. Dan mulai sering kadang-kadang meskipun actionnya masih ini tapi ya itu menjadi fokus kita sekarang. Mumpung anak-anak masih kecil-kecil. Ya oke, itu ya. Dan sebentar saya coba cari lagi ini. Tadi Ibu Kurnia sudah, kemudian nanti Pak Hamid yang terakhir saja karena apa tipsnya untuk mereka yang baru memulai usaha agar bisa meniru bisnis kurmanya Lawang Agung gitu ya. Tapi ini ada Isa di Ketintang Madya. Oh, saya kira nama Lawang Agung itu karena tokonya di depan lawangnya Masjid Agung. Ini bercandaan. Apa plus minusnya bisnis dengan saudara? Bagaimana menyelesaikan konflik karena ego yang sama? Apakah ada di antara 4 bersaudara yang paling disegani sehingga selalu menjadi penengah? Mas Zuhair yang harus menjawab. Jadi memang kalau tadi jadi penengah, ibaratnya karakter D ini tadi, leadership yang tinggi, yang bisa mengarahkan, yang bisa jadi panutan juga nantinya itu. Jadi kalaupun ada masalah kita diskusi bareng, saling mengisi. Apa kekurangan, apa yang jadi tantangan kita saling mengisi. Misalnya ada hubungan dengan di luar, yang tampil biasanya saya. Tapi kalau ada urusan dengan bagian yang lain, internal, urusannya nanti sama Pak Yasir atau Pak Sarif gitu. Yang nomor 2 siapa namanya? Syarif. Yang bontot? Ervan. Iya. Oke, ya. Kalau Ervan sama Syarif ini kurang lebih ininya sama ya. Mereka lebih banyak di belakang layar dan ngutek-ngutek duit, menyelamatkan. Nah, itu penting juga loh. Oh iya. Kalau dipegang kita habis gitu. Bukan habis kayak gimana? Mungkin bocornya banyak. Cash flow-nya jadi gak jelas kayak yang 2000 berapa tadi itu? 2009 itu. Gitu kalau main bola yang itu striker di depan. Oh gitu. Jadi kalau yang finance tadi itu goalkeeper. Yang backnya itu yang D tadi itu. Playmakernya yang D. Saya jadi playmaker, Zuhair jadi strikernya. Iya. Cuman satu tadi yang penting tadi ada pertanyaan bagaimana bisa menahan ego. Iya. Ya. Menyelesaikan konflik karena ego. Kita sepakat. Ya kita memahami bahwa konflik itu pasti ada. Cuma memang kita harus buat kesepakatan. Kalau mau ribut di dalam pintu, di ruang meeting. Keluar pintu selesai. Kalau yang sekira-kira mau keluar pintu selesai sampai selesai. Mau pakai gembrang meja. Mau pakai teriak. Pernah. Pernah sampai teriak, sampai gembrang meja tapi keluar pintu bisa selesai, bisa tersenyum. Itu yang harus dipegang. Dan itu sepertinya mudah untuk diucapkan, tetapi tidak semudah membalik telapak tangan dalam pelaksanaannya. Benar kan Mas Yasir ya, Mas Zuhair ya? Artinya butuh juga butuh kebesaran hati ya. Kebesaran hati. Iya. Tapi jenengan kalau punya sulung kayak beliau, saya yakin nggak salah, Gusti Allah sudah mengirimkan orang terbaiknya. Karena saya yakin dalam kurang dari 1 jam saya ngobrol sama beliau, saya ngeliat betul bagaimana
beliau ini tahu persis kapan mesti ngomong enggak, kapan mesti ngomong iya, kapan mesti ayo sini. Luar biasa. Baik. Oke. Waktu kita sudah makin mepet, tapi izinkan saya untuk ke Pak Hamid bagaimana Lawang Agung bisa maju bersaing di bisnis ini, bisnis kurma ini, dan tips untuk yang baru memulai usaha, terutama juga mungkin misalnya sahabat-sahabat Merkuri ada yang kebetulan mungkin tidak harus pas persis 4 bersaudara cowok semua, tapi mereka bersaudara dan kemudian mereka mendapatkan dalam tanda petik warisan bisnis yang harus dilanjutkan dan dikembangkan dari orang tuanya. Kayak Mas Zuhair dulu. Kalau bisnis ya, kalau saya sih lebih cenderung melihat kurmanya sekarang ini. Peluang kurma ini gede banget. Masih banyak masyarakat khususnya Surabaya dan Indonesia belum tersadarkan untuk konsumsi kurma setiap hari. Gitu ya? Iya. Misalnya kalau satu kelurahan ada 4.000 kakak. Kalau separuhnya aja itu tersadarkan untuk konsumsi kurma setiap hari. Ya. Berarti 1 bulan dia konsumsi 1 kilo. Berarti ada 2 ton kebutuhan kurma satu kelurahan. Jadi omsetnya memang masih bisa dibayangkan. Betul. Ketika kemudian ini teredukasikan dengan baik ke masyarakat dan menjadi demand masyarakat. Betul. Untuk mengkonsumsi kurma ini setiap hari begitu. Betul. Ya. Oke. Mas Yasir. Iya, 2 hal tadi. Kalau yang pertama bagaimana memulai bisnis. Sebetulnya mulai bisnis jalan aja. Jalan aja ya. Jalan. Oke. Dan jangan takut untuk mengambil sebuah keputusan. Mengambil langkah jangan takut. Jangan takut salah. Even itu bisnisnya sudah ada, tinggal dikembangkan oleh tidak hanya 1 orang, tapi mungkin 2 atau 3 atau 4 seperti panjenengan begitu. Ya. Itu jalan aja dulu ya. Dan jangan takut salah gitu ya. Takut salah. Oke. Kalau ada salah perbaiki. Kan nggak ada yang kan, bukan kalau salah kita terus hancur gitu. Asal kita bisa ngukur ya. Yang penting kita punya ukuran, kita boleh salah itu yang kita bisa toleransi sampai seberapa. Yeah. Selama itu kita bisa atur, kita bisa kira-kira gini. Kalau kita mau mulai bisnis, modalnya 10 juta, kita boleh ruginya sampai berapa nih? Harus kita punya ide dulu. Yeah. Jadi siap untuk rugi, oke, rugi 1 juta, coba. Tapi bukan kita mau rugi ya. Artinya pada saat kalau kita sampai jatuh rugi kita siap. Tapi kita fokusnya adalah bagaimana untung. Harus ikulan barang, beli barang. Karena untung dan rugi itu kita nggak bisa drive 100%. Itu given itu. Rahasia ilahi. Yang penting kita mau melangkah. Yeah. Pasaran nanti bagus apa jelek? Harga nanti bagus atau jelek, nggak tahu, kita nggak bisa melihat ada di depan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita mulai melangkah. Waktunya musim, beli. Untung apa rugi nanti? Apa katanya nanti? Yang penting kita tahu kita mau rugi berapa. Kalau kita mau untung, ya mau untung sebesar-besarnya gitu ya. Tapi keputusan pentingnya adalah kita harus berani melangkah. Kalau kita bisnis kita harus berani melangkah. Ya. Ini ada teman pertanyaan ini dari Pak Edo. Pernah salah separah-parahnya seperti apa dan bagaimana recovery-nya? Penting ini. Kalau ini disampaikan dengan tanpa hambatan menjadi inspirasi menarik dalam perbincangan rumah inspirasi kita. Satu hal yang penting ya, sebelum saya bicara separah apa. Dalam menjalani sekian tahun saya berada di bisnis ini gitu. Jatuh bangun itu suatu keniscayaan gitu ya. Yeah. Cuman satu hal yang penting yang saya catat, hampir selalu di satu masa di depan, saya itu bersyukur melewati kondisi-kondisi sulit. Jadi kondisi-kondisi sulit itu menjadi sebuah blessing in disguise. Blessing in disguise. Ya. Jadi mungkin pada saat kita menghadapinya itu sebuah problem dan besar, tapi di berikutnya ternyata di situ ada sebuah. Saya pernah tahun 2006 nggak pernah impor kurma. Selalu kurma beli lokal gitu ya. Saya nggak punya uang, nekat pinjam uang, saya nekat. Itu yang saya nggak hitung itunya. Datangkan 6 kontainer, pesan 6 kontainer. Yang satu kontainernya itu berapa ini? Satu kontainer sekitar 25 ton. 25 ton. Nilainya kalau sekarang sekitar 500-600 juta.
Total ya? Total. Satu kontainer. Satu kontainer. Itu 6. 6. Oh. Jadi mungkin katakan kalau nilai sekarang itu sekitar 3M. 3M. Punya uang cuma 1M, 2M uangnya orang. Terus? Harusnya barang itu kalau skirim, harusnya musim seperti ini nih masuknya. Sebulan sebelum Ramadan. Karena jual Ramadan. Betul. Pada saat itu memang ada pasar setelah Ramadan, tapi kecil sekali. Ditunggu janjiin sebulan sebelum Ramadan masuk. Ditunggu sampai awal Ramadan nggak masuk. Sampai Ramadannya habis nggak masuk. Oh iya? Ya. Saya menunggu. Oke lah, ini lewat. Masih ada. Momennya lewat dong ya? Momen lewat. Terus haji, oke, ada pasar haji. Haji sudah mau habis baru masuk kurma itu, terlambat sekali. Stres saya pada saat itu, sakit saya. Cuman sebelumnya kita nggak pernah cerita dan nggak pernah ada orang punya gudang. Dan saya dalam kondisi seperti itu harus belajar bagaimana saya harus buat gudang dengan nggak punya uang. Kebetulan punya paman, dosen ITS, dia akhirnya jadi mertua saya. Gitu. Dia spesialis pendingin. Jadi saya tanya bagaimana saya buat gudang pendingin tapi dengan budget yang minimal, saya nggak punya duit. Gara-gara saya kondisi seperti itu, di tahun berikutnya saya sudah bisa satu langkah di depan karena saya sudah punya gudang. Kurma itu pada akhirnya habis. Cuman saya bersyukur karena kalau nggak menjalani momen itu, saya nggak pernah tahu bisa punya gudang, padahal daya ungkit berikutnya di tahun berikutnya daya ungkitnya adalah karena saya punya gudang itu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Pak Edo, recovery-nya ya tetap tenang, kemudian berpikir untuk cari solusi. Ya begitu, ada masalah, jangan takut kena masalah. Tapi begitu ada masalah, ya kita harus berpikir bagaimana cari solusinya. Tenang aja cari solusi. Oh, Enggak ini ya, bukan tenang pada saat itu saya tenang benar. Tenang lah, saya tahu pasti nggak mungkin tenang. Tapi dalam keraguan tapi itu. Tapi tetap kita harus mencoba mencari solusi dan kita jalanin aja. Karena kan kita, ya itu pelajaran terbesar saya tidak untungnya pada saat itu setelah itu saya berpikir pada saat itu barang ini akan habis untuk Ramadan berikutnya. Jadi saya nyimpen setahun, padahal kalau di sini kalau nggak pakai gudang itu kurma itu hanya bertahan mungkin 2 bulan. 2 bulan ya. Karena banyak kutu-kutunya itu, jadi rusak kena binatang. Tapi waktu itu solusinya udah pas banget ketika Ramadan berikutnya habis. Beruntungnya sebelum Ramadan sudah habis. Nggak tahu. Oke. Bisa habis sebelum Ramadan. Ya, dan pada saat musim berikutnya saya sudah menang satu langkah dibandingkan kompetitor karena saya sudah punya gudang pendingin. Udah punya gudang, mau datengin kapanpun tergantung duit ya. Duit gua lagi banyak, datengin banyak deh. Pelajaran terbesarnya saya harus belajar untuk memanage resiko. Oke. Baik. Mas Zuhair, mau menambahkan yang belum sempat diceritakan oleh kakak tertua Anda ini? Kalau bisnis maunya saya itu mau cerita tentang kurma sebenarnya. Nanti deh, setelah ini. Kita kasih kesempatan untuk sahabat YouTube karena kan kita nanti akan upload di YouTube juga gitu. Tapi kalau soal recovery, ada satu hal yang menarik sebenarnya mungkin tadi terlewatkan. Tentang the power of giving. The power of giving. God giving? Yes. Oh. Jadi berbagi, sedekah. Oh. Berbagi. Saya masih ingat ceritanya dulu sempat kurma itu karena kita harus bayar. Kita punya komitmen. Yang mana kita harus selesaikan itu. Namun pada saat yang bersamaan saya masih ingat ada yang mengajukan untuk bantuan. Proposal. Jadi dalam kondisi sulit, gak punya duit, proposal masuk. Oh boy, Tuhan gitu ya. Tapi ternyata jawabannya bukan itu waktu itu ya. Oh iya. Iya. Awalnya begitu. Terus? Setelah itu beliau bukakan pintu untuk bersedekah itu tadi. Barang yang kita jual murah nggak dilirik orang. Setelah proses sedekah itu kita jual lebih tinggi, jadi rebutan. Iya. Campur tangan Tuhan lagi ya. Luar biasa. Baik. Ya, ini ya. Ada batas-batas yang itu bisa kita bisa
ambil sebagai beban, tapi nggak semuanya seperti itu. Ya, itulah disitulah saya mengistilahkannya dengan campur tangan Tuhan. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik menurut kita, semuanya sudah kita pasrahkan dalam bentuk doa kepada Gusti Allah, begitu ya. Luar biasa. Oke, sahabat Merkuri, saya mohon maaf untuk Anda, tapi izinkan saya untuk sahabat-sahabat YouTube, saya ingin memperlihatkan kepada Anda beberapa produk ini, mungkin 2-3 menit lah ya, gitu ya. Ini adalah produk-produk yang jadi unggulannya Lawang Agung ya. Betul. Mungkin bisa cerita singkat dari sekian ini mana yang harganya paling mahal, nanti mau saya bawa pulang soalnya. Oh gitu. Yang terbaik itu Ajwa. Yang hitam. Yang hitam. Oh, ini Ajwa ini. Yeah. Ini yang kemasan hitam ini semuanya Ajwa ini. Yang ini Sukari. Oke, Ajwa. Yang ini Mabrum. Yeah. Jadi kurma ini banyak jenisnya. Ini Ajwa. Iya. Oke. Jadi kurma ini banyak jenisnya. Yang dari Saudi itu ada Ajwa, ada kurma Mabrum. Ini dari Madinah. Ini juga ada kurma Sukari. Ini jadi produk yang hot market saat ini Sukari ini. Sukari. Iya. Oke, ini juga. Iya, jadi ada yang bentuknya timba, ada yang bentuknya kotak gini. Kotak. Jadi kalau gini kan jadi apalagi menjelang Ramadan ini kesempatan untuk giving itu luar biasa. Giving kepada keluarga, kepada rekan, kepada apa. Jadi ini sebagai hadiah untuk menjelang puasa pun juga cantik gitu. Jadi kita siapkan. Dan kemasannya juga sudah oke banget ya. Kemasannya jadi kalau yang lalu itu kita masih packingnya masih, kalau waktu tradisional itu malah timbangan pakai plastik gitu. Ini boleh saya buka nih ya untuk tunjukin satu gini ya. Boleh. Saya bantuin buka nih. Terus? Dulu itu pada saat tradisional orang ngicip. Habis gitu, oh ya saya mau ini 1 kilo, kita timbang. Jadi kalau lihat toko rame apa enggak itu dilihat lantainya, Pak Aldi. Kalau lantainya kotor berarti rame banget. Karena kadang orang ngicip, kita nimbangin manual, ada yang jatuh keinjek, jadi lantai jadi kotor. Tidak terlihat dari sini, tapi saya punya operator. Yanti ngambil dong, ambil aja, nggak kelihatan kan, cuma tangannya Yanti aja yang kelihatan tuh kan. Ya oke, baiklah. Ya oke. Jadi kalau tokonya kotor itu berarti memang lagi rame banget nih. Makanya itu kenapa pilih Lawang Agung sejak mulai saat itu, ini satu hal yang harus kita perbaikin tentang higienis itu. Makanya kita siapkan produk yang higienis, itu yang jadi panutan utama dari customer. Banyak orang jual kurma tapi tentang kehigienisan itu yang jadi acuan utamanya nantinya itu. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita memang tidak cukup ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa hadirkan kembali dalam bentuk-bentuk yang lebih berbisnis lah ya sama kami lah ya. Tapi enak ya? Oh enak. Oh ya pasti enak lah, orang dikasih enak. Tapi memang silakan. Oh ya, kalau misalnya pertanyaan terakhir, kalau misalnya ada yang pengen beli secara online begitu. Oh ya. Di mana mereka ini? Apakah jualannya lewat IG atau apa? Jadi kita bisa buka yang pertama itu lewat di website kita di lawangagung.com itu. Kalau memang kepingin dekat outlet, kan kita ada 4 outlet. Di situ ada link untuk ke CS-nya masing-masing outlet. Oke. Ya, itu. Tapi di web semuanya bisa kejawab ya? Di Mas web Zuhair? ada juga kita langsung kontak CS. Kita juga ada di sosial media, di Shopee dan juga Tokopedia. Di marketplace. Di marketplace. Nama dagangnya tetap Lawang Agung. Lawang Agung Pusat Kurma. Lawang Agung Pusat Kurma. Oke. Iya. Sayang sekali lagi. Tapi kalau yang apa namanya yang Shopee itu Lawang Agung Official. Lawang Agung Official. Lawang Agung Official. Ya, Lawang Agung gitu aja pasti betul. Kira-kira produk-produknya kayak begini nih, kata Yanti enak nih katanya. Terima kasih banyak Mas Yasir. Saya terima kasih Mas Gaya. Salam sehat selalu ya. Terima kasih. Sampaikan untuk 2 saudara yang tidak bisa hadir ya. Siap. Mudah-mudahan kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi. Siap. Dan saya berharap kita bisa berbisnis lebih jauh lah ya setelah ini. Oke, baik. Selalu sehat dengan kurma setiap hari. Amin. Itu juga yang saya mau coba. Makanya saya berbisnis itu dan kalau saya beli kasih diskon yang banyak juga. Oh, siap. Beli juga dikasih dong ya. Oke, baik. Baik, sahabat Merkuri, terima kasih banyak sudah bersama saya, dan sahabat YouTube terima kasih juga sudah mengikuti perbincangan Rumah Inspirasi. Saya Aldi pamit bersama para narasumber. Kita ketemu dalam perbincangan Rumah Inspirasi selanjutnya, ya.